Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin Bapak, Ibu guru dan anak-anakku semua, murid SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban syahrul qiyami, marhaban syahrul mubarak. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan ibadah, bulan puasa, dan bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita semua pada puasa tahun ini Allah berikan kita kesehatan, Allah beri kita keselamatan, dan semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan yang kita laksanakan semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin anak-anakku semua, Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan itu ada 4 amalan utama yang harus kita laksanakan. Amalan utama yang pertama adalah puasa di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Luar biasanya ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada kita untuk memanggil kita melaksanakan ibadah puasa, mengawalinya dengan menggunakan huruf ya ayyu, yaitu harfun nida. Di dalam ilmu tamyiz yang kalian pelajari setiap pagi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas, harfun nida adalah huruf untuk memanggil. Baik yang dipanggil itu adalah orang yang dekat ataupun orang yang jauh, bahkan orang yang sangat jauh. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua, anak-anakku semua, memanggil Bapak Ibu guru, memanggil keluarga kita, memanggil semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil dipanggil oleh Allah, anak yang sudah besar dipanggil oleh Allah, yang remaja dipanggil oleh Allah, orang tua dipanggil oleh Allah, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Maka anak-anakku semua, jangan kaget, jangan heran kalau kalian di dalam perjalanan bersama orang tua atau kalian pulang dari sekolah kemudian melihat ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada remaja yang ketika di bulan suci Ramadan itu dia tidak puasa. Mungkin saja dia masih seorang muslim tetapi belum seorang mukmin.
Mungkin dia baru masuk Islam, tetapi belum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan puasa itu ada saudara-saudara kita yang belum terpanggil dalam ayat ini untuk melaksanakan ibadah puasa, karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, memanggil orang-orang yang beriman, untuk apa Allah memanggil? Kutiba alaikumusiyam, agar kita melaksanakan ibadah puasa. Melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbitnya fajar sampai datangnya waktu maghrib. Dari tanggal 1 bulan suci Ramadan sampai datangnya Idul Fitri. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang paling utama yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, jagalah puasa kita, karena puasa ini adalah kewajiban kita kepada Allah, amalan yang paling utama. Kalau kita berani meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka dosanya sangat besar. Bukan saja di dunia kita harus melaksanakan membayar kodoknya, membayar hutangnya ketika kita meninggalkan bulan puasa. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan laknat dari Allah, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua di bulan suci Ramadan ini, anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, adalah melaksanakan qiyamul lail, atau yang lebih terkenal dengan sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail, man qoma ay qiyamul lail, atau yang lebih terkenal di tengah-tengah masyarakat adalah sholat malam itu pada bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih di bulan suci Ramadan, atau sholat-sholat yang lain dilaksanakan pada malam hari di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, karena panggilan iman, karena didasari dengan iman kepada Allah, bukan karena ingin ria, ingin pamer, ingin diketahui oleh orang lain, tetapi betul-betul karena iman kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa-dosa kecil kita, baik disengaja ataupun tidak, maka Allah akan ampuni kalau kita betul-betul melaksanakan sholat tarawih kita, qiyamul lail kita, sholat sunnah kita pada malam bulan Ramadan, karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ria, kalau pamer, ingin diketahui oleh orang lain, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beribadah karena ria atau pamer kepada orang lain. Hadirin anak-anakku semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu amalan yang ketiga, amalan yang utama pada bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran, kalian bersama Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Kalian bawa Al-Quran di saku kalian, di tas kalian. Kalian bisa baca Al-Quran di sekolah. Kalian bisa baca Al-Quran di rumah. Kalian bisa baca Al-Quran di masjid. Kalian bisa baca Al-Quran di musola. Kalian bisa baca Al-Quran di majelis ta'lim. Bahkan kalian bisa baca Al-Quran di mobil ketika kalian dalam perjalanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabillah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, maka satu huruf itu akan Allah berikan kebaikan. Falahul hasanah mislu
falahul hasana bi asri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan seterusnya, satu huruf dibaca lagi 10 kebaikan, dibaca lagi 10 kebaikan, dan terus menerus bertambah. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang senang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Satu huruf 10 kebaikan, bertambah lagi satu huruf lagi. Kalau misalnya di dalam alhamdu itu alhamdu ada 5 huruf misalnya, itu berapa? Sudah 50 kebaikan, dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat utamanya membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Anak-anakku semua, Bapak Ibu yang berbahagia, amalan utama yang keempat di dalam bulan suci Ramadan adalah berinfak, bersedekah, berbagi kepada orang lain. Pada bulan suci Ramadan ini sekolah mempunyai program amaliyah Ramadan, di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Kalian bisa menyantuni anak yatim yang akan dipanggil, yang akan dikumpulkan di sekolah. Kalian bisa menyantuni anak yatim lewat bapak ibu guru. Kemudian kalian bisa datang ke sekolah, kalian bisa menyantuni anak-anak yatim. Sungguh orang yang menyantuni anak yatim pada bulan suci Ramadan, Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Di sekolah ada amaliyah Ramadan mengeluarkan zakat fitrah bagi anak-anakku semua. Anak-anakku semua sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ditakjil, misalnya dipercepat, itu sunnah. Dan nanti kalau kalian sudah mendekati Idul Fitri, itu sudah menjadi kewajiban kalian untuk segera mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai kalian mengeluarkan zakat fitrah sudah keluar dari bulan Ramadan, karena itu sudah bukan kewajiban, tetapi sudah kalian itu dianggap sunnah nanti mengeluarkannya, dan kalian sudah melakukan kesalahan, yaitu tidak mengeluarkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Dan kalian bisa mengeluarkan infak, sedekah setiap harinya. Kalian titipkan ke bapak ibu guru, baik untuk anak asuh atau untuk kegiatan amaliyah Ramadan, untuk kegiatan takjil buka puasa bersama, untuk kegiatan membantu masjid yang sedang dibangun oleh Al-Azhar, supaya amal infak sedekah bermanfaat untuk diri sendiri, untuk umat, dan insya Allah kalian akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kalian akan bertambah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang berinfak dan sedekah pada bulan suci Ramadan itu, qaumun yajra'una wa yahsuduna yawman. Ada seorang kaum yang pada hari itu menanam, kemudian mendapatkan hasilnya pada saat hari itu juga. Dia yajra'una wa yahsuduna, dia menanam dan dia menanam kemudian memetik, dia menanam kemudian memanen. Itulah gambaran orang yang selalu berderma, yang selalu berinfak, mengeluarkan sedekah untuk orang lain yang memerlukan. Dan anak-anakku semua, kalian sudah dilatih oleh bapak ibu guru, sudah dilatih oleh orang tua kalian, ayah bunda kalian. Setiap pagi kalian beramal, berinfak, bersedekah. Tidak melihat berapa besar dan kecilnya, tetapi yang dilihat adalah pembiasaan kalian untuk selalu beramal. Betapa indahnya berbagi pada bulan suci Ramadan tahun ini. Ayah, bunda, bapak, ibu guru, anak-anakku semua, murid SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama yang berbahagia dan saya hormati. Sebelum saya menutup kultum ini, ada suatu doa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami was salamati rabbi wa rabbukumullah. Ya Allah,
ketika kami sudah masuk pada bulan suci Ramadan, ya Allah, berikanlah kami ketenangan hati dan jiwa. Berikanlah kekuatan iman dan berikanlah kekuatan dalam mengamalkan ajaran Islam, dan berikanlah keselamatan dan kesehatan. Rabbi wa rabbukumullah, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dimohonkan maaf. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.